Sekarang kita coba bahas analisa modul ya Bapak Ibu. Analisa bahan ajar. Saya share screen. Analisa bahan ajar yang kelas Bapak Ibu ya. Nah ini tadi yang KB1. KB1. Ini kan ada beberapa pilihan. Ini tadi ada yang Bapak Ibu tanyakan, ya kan? Analisanya itu Bapak Ibu memilih. Boleh dari video, dari jurnal. Jurnalnya juga ada 2 macam. Silahkan pilih salah satunya. Nah, saya sendiri menambahkan alternatif lain. Gitu. Karena tadi kalau video kan saya sampaikan hulaforosidin kan ada 4. Sementara di video ini 1. Hanya 1 halifah. Jadi sepertinya kalau menurut saya kurang lengkap gitu ya. Terus jurnal, artikel. Ini ada dari, ini harus di-download ini. Jadi ada 2 jurnal. Yang jurnal kedua, gambaran sistem pendidikan. Sebentar saya perbesar. Gambaran sistem pendidikan Islam pada masa sahabat. Nah, kalau Bapak Ibu lebih menyukai menganalisa jurnal, silahkan. Tapi tolong disebutkan judulnya apa, gitu kan? Terus yang Bapak Ibu analisa apa. Lalu kita ke sini. Bapak Ibu tolong dilihat, ya. Ini kan ada 3 permintaan soalnya itu ada 3. Yang satu, tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Nah, misalnya Bapak melihat dari ini video penjelasan tentang hulaforosidin, ekspansi Islam, gerakan politik keagamaan, dan pemisahan agama dan negara. Nah, dari video ini lebih, kalau menurut saya lebih enak karena bentuknya itu PowerPoint, jadi Bapak Ibu bisa di apa istilahnya ya, diberhentikan sebentar gitu, apa namanya Pak? Kalau diberhentikan sebentar, di pause ya, bisa di pause penjelasannya, Bapak Ibu sambil nulis gitu kan, apa yang ada di slide itu gitu. Jadi 3 konsepnya apa? Terus yang kedua, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Jadi apa yang ada tentang tema hulaforosidin itu, silahkan Bapak atau Ibu apa ya, dikontekstualisasikan dengan yang sekarang itu apa gitu. Lalu yang ketiga, merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Nah, kalau di kelas sebelumnya itu ada yang masih terpengaruh dengan mungkin sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu mereka bertanya kepada mahasiswa PPG yang lalu kan memang ada soal moderasi beragama. Pertanyaannya ada 3, tapi jawabannya ada 4. Yang satunya itu tentang moderasi beragama. Padahal di dalam sini kan tidak ada tentang moderasi beragama. Jadi kadang-kadang ya itu tidak cermat dalam melihat instruksi. Nah, sekarang saya tadi meminta Ibu Sri Madewi, masih ada ya Bu Sri Madewi ya? Bu Sri, nah ini Ibu Sri, ini kan, ini Ibu nguploadnya itu resume kan ini, nih lembar kerja resume. Gitu. Makanya saya minta Ibu tarik, atau mau Ibu tetap pakai ini, saya nilai apa adanya. Karena kalau sudah saya nilai, nanti Ibu sayang gitu. Saya kasih kesempatan Ibu tarik, terus ya disesuaikan dengan 3 ini tadi, Bu. 3 analisa bahan ajar ini. Itu ya, Bu Sri ya. Baik, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Bisa nggak, Bu? Ini kan lagi ada acara juga di sekolah ya. Maksudnya dikasih waktu sampai hari Minggu buat ngerjain 3-4-nya, Bu. Hari malam lah Hari gitu, Bu. Sabtu. Hari Minggu siang bisa nggak, Bu? Oh gitu. Insya Allah, Bu. Heeh. Insya Allah dipercepat. Terus diperbaiki juga yang analisis 1, 2, 3, 4 karena baru paham tadi ngelihat yang punya yang tadi yang Ibu apa slide gitu baru paham bener. Berarti memang harus satu-satu ya, Bu, Ya. Nah, ini dikaji. ada yang agak bagus nih. Yang bagus sih Pak Dedi Junaidi. 5 konsep minimal tadi kan instruksinya itu minimal 3 konsep. Kalau mau 5 boleh.
5 konsep dan deskripsi pada bahan ajar. Nah, ini ada poin-poinnya. Yang pertama, memahami konten dan konteks kesejarahan. Yang kedua, terpilihnya Abu Bakar. Ketiga, pengangkatan Umar. Keempat, Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kelima, Ali bin Abi Thalib. Terus kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Nah, jadi dikaitkan dengan yang kondisi sekarang, Pak. Memperhatikan dinamika sosial sekarang, ternyata banyak sekali fenomena yang sangat menyedihkan, khususnya terkait dengan krisis moral gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau di awal paragraf itu disajikan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin gitu kan. Baru dikaitkan dengan nilai-nilai masyarakat pada pemimpin sekarang gitu. Terus saya lebih suka nanti saya buka contoh yang sebelumnya ya Pak, yang kelas yang sudah selesai. Kita ambil contoh bagusnya gitu. Ini contohnya misalnya KB4. Nah, ini KB4. KB4 sama kan, ada video, ada jurnal yang kedua. Terus saya menambahkan ini. Kalau mau pakai video yang pemaparan ini, silahkan tinggal diklik aja. Nah, setelah Bapak Ibu membuka, nanti silahkan ini 3 instruksinya ini tolong ditulis. Gitu. Nah, cara penyajiannya, saya cari yang bagus deh, cari yang bagus. Nah, yang pertama dibuat di atasnya itu judulnya, Pak. Yang Bapak Ibu analisa itu apakah video atau jurnal? Kalau ini kan dia setelah menyimak video, nah berarti dia ngambil video yang Abu Bakar tadi. Atau misalnya Bapak Ibu dari jurnal, ditulis jurnal apa? Yang di atasnya tadi kan. Nah, ini contohnya dia dari video, terus sesuai instruksi, dikasih di blok ya Pak ya, Bapak Ibu di blok kayak gini, jadi ketahuan mana yang jawaban poin A, mana yang jawaban poin B. Contoh yang poin A, kan yang ditanyakan konsep ya, konsep dari bahan ajar yang Bapak teliti atau Ibu baca dan Ibu simak. Nah, konsepnya misalnya dia katakan bangunan tempo dulu yang ada di negara Islam merupakan saksi kesejarahan Islam dan seterusnya. Lalu konsep kedua, cara masuk Islam di berbagai negara beda-beda. Nah, ini ada tambahan narasinya. Lalu konsep yang ketiga, Islam sebagai agama yang mengamalkan prinsip tasamuh atau toleransi. Nah, ini dikasih penjelasannya. Ini berdasarkan dari video yang dia simak. Gitu. Lalu, untuk memisahkan jawaban yang A dengan jawaban B, dikasih blok, dihitamkan gitu ya, atau di enter gitu, biar terpisah, biar nggak ngumpul jawabannya. Kontekstualisasi dengan realitas sosial. Ini dia lebih melihat dari arsitektur sejarahnya ya. Terus dia kontekskan dengan realitas sosialnya, hidup saling berdampingan dengan damai dan tentram, mampu menciptakan perdamaian, hidup damai dan rukun, dan seterusnya. Lalu pembelajaran bermakna. Dari video itu apa yang bisa diambil terkait tentang pembelajaran bermakna? Nah, ini sebagai umat beragama Islam, maka hendaklah kita saling menghargai, berkata baik, berbuat. Jadi apa yang ada di konteks kesejarahan itu, nilai baiknya itu apa gitu. Ibu mohon maaf, kalau ibunya Ya, saya Bu Nur Hayati, kekurangannya di mana tuh ya Bu analisisnya? bentar, berarti ini saya close dulu. Analisa bahan ajar ya Bu ya. Ya Ibu, biar tahu kesalahannya di mana. Di KB1 ya, berarti ya. Iya KB1 betul Bu. Ibu Nur Hayati. Udah saya nilai. Udah dinilai tapi kayaknya kurang.
Pak Muwahid, Dedi Junaidi, Testiwati, terus Nah ini Ibu siapa? Ini, Nur Hayati ya betul. ini ya. Iya ini Saya kasih nilai berapa? 75 kalau nggak salah ini. Ini, Iya. coba kita lihat. Minimal 3 konsep beserta deskripsinya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini konsepnya ya. Lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi, dinamika politik. Dinamika politik saat ini terdapat sistem pemerintahan. Ini Ibu tidak menjelaskan ya, misalnya saat ini itu maksudnya di mana, gitu? Apakah? Iya, eh, tidak saya jelaskan secara global eh, aja. Iya, karena kan konteksnya kita realitas sosialnya terutama yang ada di Indonesia gitu kan. Eh, jadi bisa Ibu contohkan kalau masa Khulafaur Rasyidin itu apa musyawarah mufakat ya kan. Kalau saat ini di Indonesia misalnya Republik, nah, apa bedanya dijelaskan gitu. Jadi pemerintahan yang berbeda-beda itu pemerintahan yang di mana gitu. Ini masih ambigu juga ini Bu. Kemudian nilai seperti keadilan, kebersamaan, kebebasan beragama, dan penyebaran Islam secara damai tetap relevan dalam konteks politik. Pemimpin Muslim saat ini dapat mengadopsi pendekatan yang inklusif, mempromosikan toleransi dan memperjuangkan keadilan sosial. Oke, nanti yang dinamika politik ini sebaiknya, jadi konteksnya lebih baik yang konteks keindonesiaan aja ya Bapak Ibu. Dakwah Islam. Nah, ini yang di awal sebelum ke yang konteks saat ini disampaikan misalnya dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin seperti apa? Kasih narasi sedikit baru kalau sekarang ya ini modelnya bisa menggunakan berbagai platform dan media. Jadi ada pembanding gitu loh Bapak Ibu antara yang lampau dengan yang sekarang. Kemudian sistem pendidikan. Sistem pendidikan saat ini. Nah, ini juga dikasih di awal itu bagaimana sistem pendidikan yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin kalau memang Bapak Ibu mau mengaitkan dengan sistem pendidikannya gitu. Jadi jelas gitu loh apa pembandingnya yang lampau dengan yang sekarang. Nah, kurikulum masa lampau kan waktu itu belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan kurikulumnya jenjang pendidikan dasar apa capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu apa aja udah ada sama karena kurikulumnya itu baku jadi mau di Jawa mau di Papua itu sama untuk pendidikan dasar itu harus menguasai apa pendidikan menengah apa pendidikan apa menengah atas apa itu sudah ada sementara zaman dulu yang namanya belajar itu berbeda tergantung dia kepada ustadz atau syekh siapa dia belajar gitu ya misalnya belajar yang satu ustadz atau satu kiai dia mengajarkan tafsir. Nah, nanti setelah selesai dari satu kitab itu baru pindah ke kiai yang lain atau ke syekh yang lain gitu untuk belajar fikih dan seterusnya. Berbeda, tidak ada standar baku gitu loh. Semua misalnya apa tingkat dasarnya apa, menengahnya apa, belum ada saat itu. Jadi mungkin kekurangannya sedikit aja itu, Bu. Lalu merefleksikan hasil siap ya, Bu. kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Nah, ini udah bagus nih sebetulnya ya, Bu ya. Jadi tetap nanti untuk analisa bahan ajar kedua, ketiga, dan keempat kurang lebih seperti ini. Hanya kurang sedikitnya itu di depannya itu ditampilkan sedikit pada masa apa namanya sebelumnya apa yang dilakukan dan sekarang apa gitu. Jadi ada perbedaannya sedikit gitu ya.
Contoh misalnya, Ibu. ya, ketika masa Umayyah, Abbasiyah atau masa kekhalifahan, itu kan menetapkan kepemimpinan itu kan kalau ini kan Khulafaur Rasyidin. Kalau masa kekhalifahan itu kan dia monarki misalnya gitu. Nah, ketika monarki maka yang menjadi pemimpin adalah anak keturunan khalifah gitu. Jadi kalau bukan anak keturunan khalifah tidak mungkin dia menjadi pemimpin. Nah, sementara konteksnya saat ini semua berpeluang untuk menjadi pemimpin. Mau dia dari rakyat jelata, mau dia dari keturunan bangsawan, yang penting dia dicalonkan oleh partai dan dipilih oleh masyarakat dengan suara terbanyak, maka dia bisa menjadi pemimpin. Nah, itu bisa dicontohkan juga gitu. Jadi kira-kira seperti itu loh, Bu. Kurang sedikit aja. Nah, ini kayak Pak Bambang ini udah apa namanya? Nah, di atasnya itu seperti ini. Jadi apa yang dianalisa gitu ya. Cuma ini belum jelas juga nih. Apakah videonya ataukah misalnya link YouTube yang saya kasih atau dari jurnal. Tapi ini udah rapi karena sudah ya ini ada pembeda begini. Terus ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Sedikit Bu dosen, di sini kalau saya lihat dari tampilan LMS itu di awal dashboard itu ada keseluruhan nilai kita dari pretest sampai tes akhir modul yang diakhiri dengan nilai akhir. Nah, di sini ada rekapitulasi jam online per hari. Nah, ini apakah termasuk dalam penilaian kita dengan kita membuka terus modulnya, apa nggak ngaruh gitu kita mau buka kayak nggak buka, yang penting ngerjain tugas gitu loh Bu. Karena saya lihat di sini penasaran kok grafiknya naik turun. Kalau kita sering buka jadi terus naik gitu. Kalau kayak contoh misalkan di hari Coba Bapak Ibu share screen aja Pak, coba. Di saya ya, mungkin berbeda kan. nah, Oh, itu jadi ya Pak dari Iqbal. ya dari hari pertama di orientasi akademis apa namanya jam itu selama kurang lebih 75 menit ya pertemuan. Kemudian di hari Senin tanggal 15 hampir 150 menit terus sampai saya kok turun. Nah, ketika saya ingat di sini tuh bahwa ini hari Sabtu, kalau nggak salah ini hari Sabtu tanggal 21, karena memang hari Sabtu saya sudah ngejar materi KB 3 dan KB 4. Jadi hari Sabtu saya nggak terlalu banyak buka aplikasi dari LMS gitu. Nah, di sini saya naik lagi di hari Senin. Pokoknya memang jam-jam kerja gitu, memang waktunya. Apakah ini berpengaruh juga dengan penilaian kita karena sering online di LMS gitu, Bu? Iya. Kalau di dosen Pak itu sebetulnya hampir sama juga. Jadi kalau kami itu pada awal-awal itu diberi pengarahan minimal 1 hari itu 4 jam online, 4 jam membuka LMS gitu. Karena apa ya mungkin dirasionalisasi gitu ya, misalnya ngoreksi satu tugas berapa menit gitu, kurang lebih 1 hari itu kita harus 4 jam online. Nah, kalau untuk mahasiswa mungkin ada pertimbangan khusus juga, tapi kalau di laman penilaian kami untuk aktivitas online Bapak Ibu nggak masuk di kami gitu. Nggak ada tampilannya. Yang tampilan itu hanya penilaian-penilaian itu aja tadi gitu. Tapi itu mungkin pertimbangan aja gitu. Menjadi salah satu pertimbangan panitia barangkali gitu ya. Oh, ini benar-benar mengerjakan ini. Ya begitu loh. Maaf Bu dosen saya potong, artinya memang di tampilan para dosen pengajar itu tidak terlihat berapa lama jumlah online kita di aplikasi tersebut. Cuman kan kembali lagi ke apa namanya pertimbangan kelulusan nanti gitu. Apakah oh ini nilainya bagus, cuman kok kalau dilihat dari onlinenya dia nggak sampai 1 jam gitu. Karena kalau kita buka aplikasi itu nanti akan ada di bawah tuh pojok
di bawah sebelah kanan itu jam online hari ini gitu kan. Ini sudah 42 menit hari ini saya online. Nah, apakah nanti jadi bahan pertimbangan untuk panitia? Oh, ini nilainya bagus, terus jam online pun juga banyak, mungkin betul-betul ngerjain dia gitu. Atau bahkan sebaliknya, ini kok jarang online tapi sering ngerjain tugas gitu kan. Ini dari mana? Karena setiap kali kita buka tab yang baru pun itu detik itu akan berhenti Bu gitu kan. Kita buka beberapa tab, salah satunya ada WhatsApp lah gitu. Kita buka WhatsApp nih, nanti di LMS itu LMS itu nanti jam online-nya berhenti otomatis gitu. Ketika kita buka baru berjalan lagi seperti itu. Oh, kalau di bagian Bapak Ibu nggak ada kolom klaim ya? Tidak ada, Bu. Tapi kalau saya menangkap dari apa yang Pak Iqbal katakan ini apa namanya, pembacaan sistem terhadap kursor yang bergerak, Bu. Makanya ketika kursor semakin sering bergerak di dalam LMS-nya, maka itu dikatakan siswa sedang selalu dalam keadaan online. Itu yang saya pahami, Bu. Ya betul. Kalau di kolom dosen, kami juga kan kadang-kadang sama Pak kasusnya itu. Jadi kalau kita, bahkan ketika saya misalnya membuka resume gitu ya, otomatis berhenti timernya itu. Padahal kita satu hari itu harus minimal 4 jam. Tapi kalau di kolom dosen itu dikasih fasilitas untuk klaim. Saya kasih contoh nih ya. Dia ada kolomnya di sini, kelihatan nggak Pak nih? Klaim. Nah, jadi aktivitas tambahan, misalnya ini waktu itu saya di kelas PAI 8, saya klaim kalau saya sedang mengerjakan koreksi tugas resume modul, berapa menit, nah, ditulis 90 menit. Nah, ini lihat nih saya nih, kan timer berhenti, Anda sedang membuka aplikasi lain, kelihatan nggak Pak? Yang di bawahnya ini. Kelihatan Ibu. Iya, memang laman Space ini apa ya, agak pelit ya terhadap timernya itu. Padahal kadang-kadang kalau kita ngoreksi itu lebih dari yang ini. Ya, ini kan saya berarti udah online 2 jam. Padahal saya dari subuh tadi nih ngebuka ini nih sambil ngoreksi, sambil ini. Nah, ketika saya buka Zoom, padahal Zoom ini kan masih bagian dari pembelajaran ini berhenti gitu. Nah, kalau di dosen ada untuk klaim ini gitu. Jadi tinggal ditulis. Tapi kalau di bagian mahasiswa yang tampil di dosen nggak ada, Pak. Jadi yang ada hanya yang tadi itu penilaian. Nah, misalnya tadi Bapak di kelas PAI 9. Ini tampilan di dosen nggak ada soal nilai-nilai. Bukan soal nilai, soal apa tadi? Yang jam-jam. Nah, ini tampilan untuk di dosen. Nah, tapi ini kan satu dosen kan hanya satu modul ini. Nanti mungkin yang merekapitulasi semua penilaian itu yang panitia. Nah, saya kurang tahu kalau di tampilan panitia apakah ada timernya seperti tadi atau tidak. Jadi itu. Nah, menurut saya Bapak Ibu jangan terlalu kepikiran soal timer. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan modul-modulnya gitu ya. Perhatikan juga plagiarismenya. Kalau di Bapak Ibu kelihatan nggak sih plagiarismenya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, misalnya kalau di saya kelihatan banget tuh tugas resume modul. Sama Bu, di kita juga kelihatan berapa persennya. Langsung kelihatan Bu, pas kita upload langsung kelihatan. Nah, kalau kelihatan langsung direvisi aja Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau di saya langsung muncul gitu ya. Jadi kalau di bawah 50%, nah ini masih di bawah 50% Bu Yaya, jadi masih saya toleransi gitu ya. Nah, kalau udah di atas 50%, tolong langsung di parafrase, ngerti kan Bapak Ibu? Ngerti Bu, itu nilai saya belum ada ya. Belum Ibu. Insya Allah hari ini semua tugas yang Bapak Ibu kirim akan saya nilai. Tadi kalau ada yang masih revisi-revisi, tolong dikerjakan. Tes formatif, semua sudah saya buka ya Bapak Ibu. Oh ini saya buka lagi yang ini. Nah ini semua tes yang sudah pernah saya keluarkan ke mahasiswa. Nah untuk tes formatif 4 saya buka, jadi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan sudah bisa. Ini kendali di dosen hanya seperti ini. Kalau yang lain
Misalnya kayak pretest itu saya nggak diberi akses untuk membuka on off ini. Gitu. Jadi untuk SKI dijadwalkan kita sampai hari apa Bapak Ibu? Senin. Ini Ibu terakhir Ya, Senin terakhir karena hari Minggu libur. hari Libur. libur. Tapi Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, mana baiknya jangan semua dikumpulkan di akhir. Kalau semua dikumpulkan di akhir, kita nggak tahu namanya online ini, dunia per-onlinean ini, kadang-kadang crowded kalau semua ngumpulin di akhir. Lebih baik kalau minggu bisa mengerjakan, ada waktu luang silahkan dikerjakan. Mau diupload semua saya buka. Saya buka aksesnya, terserah Bapak Ibu punya waktunya kapan. Misalnya hari ini sibuk sampai sore, ya udah berarti hari Minggu tolong fokus menyelesaikan apa yang belum dikerjakan. Saya minta Senin. Benar kita sampai Senin ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, hari Senin Bu. Terakhir. Oh iya Bu, maaf Bu, untuk tes formatif 3 dan 4 di LMS saya masih di luar jadwal Bu, belum terbuka. Udah dibuka Pak? Di refresh coba Pak, kan baru saya buka tadi. Masih on the way kali Pak. Iya, baru saya buka memang. Di refresh lamannya. Nah, kalau yang tugas PBL itu memang baru bisa besok. Dari sistemnya kayaknya dibukanya besok. Gitu. Mau dikasih contoh Bapak Ibu untuk PBL? Iya Ibu mau Bu. Boleh Bu, boleh. Boleh Bu, boleh banget. Yang PBL itu paling besar Bapak Ibu, jadi tolong banget ya, apalagi yang merasa resumenya masih merasa kurang atau ngepas gitu. Jadi pas PBL itu betul-betul diseriuskan. Ya, yang lain juga serius sih. Ini saya kasih contoh ya. Contoh yang mudah aja deh. Yang mudah saya share screen lagi. Ini untuk pembelajaran SKI. Ini penugasan dari salah satu mahasiswa yang menurut saya lebih pas gitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan cari materi yang lebih Bapak Ibu sukai gitu. Misalnya kan di modul 1 temanya tentang Khulafaur Rasyidin. Modul 2 tentang apa? Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Modul 3 tentang Islam di Indonesia ya. Terus modul 4 tentang Islam di dunia. Ada Amerika, Afrika, dan lain sebagainya. Ada Australia juga. Nah, silakan pilih salah satu itu yang kira-kira Bapak Ibu lebih, kan tiap orang punya kecenderungan ya, minat yang berbeda-beda. Pilih salah satu. Kalau ini contohnya dia temanya tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, beliau ini namanya Pak Hidayat ini mengambil tentang pengenalan tokoh Muslim Indonesia pada materi perkembangan Islam di Indonesia melalui model pembelajaran kontekstual. Temanya nggak mesti berat begini, Ibu, nggak apa-apa. Misalnya pengenalan tokoh Muslim di Indonesia, sampai sini juga boleh. Gitu. Nah, ada 3 template-nya itu yang di sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Ada 3. Nah, ini perlu saya tegaskan lagi. Jadi kalau instruksinya ada 3, jawabannya juga harus 3, jangan cuma 1. Nah, contoh ini yang pertama, template-nya itu identifikasi masalah. Jadi namanya identifikasi masalah itu kita menemukan ada masalah apa yang terjadi pada proses pembelajaran tentang mengenalkan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Itu kuncinya. Yang kedua, penyebab masalah. Dari berbagai masalah yang Bapak Ibu temukan, ini pengalaman Bapak Ibu aja di kelas gitu. Sebenarnya berbasis pengalaman Bapak Ibu membelajarkan siswa ya. Yang kedua, setelah Bapak Ibu temukan identifikasinya, baru Bapak Ibu cari penyebab masalahnya. Dianalisis apa yang menjadi akar masalah, yang menjadi pilihan masalah tadi. Terus yang ketiga, soalnya itu kita bahas soal dulu, nanti jawabannya kita bahas bareng. Yang solusinya, jangan melenceng Bapak Ibu. Kalau memang di atasnya masalahnya tentang membelajarkan materi tokoh-tokoh Islam di Indonesia,
maka solusinya juga harus terkait dengan materi tersebut gitu. Nah, solusi ini boleh Bapak Ibu kaitkan dengan teori, boleh juga dikaitkan dengan dalil Al-Quran hadis. Silahkan, mana yang lebih sesuai aja, sesuai dengan tema yang Bapak Ibu bahas. Nah, lalu yang solusi yang kedua, sesuaikan dengan langkah prosedur yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Sekarang kita contoh soal. Sampai situ soal-soalnya bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya Allah, Bu. Oke, sekarang kita bahas yang contoh jawaban. Tapi contoh jawabannya jangan di Kopas asli ya. Pasti berbeda ya Bapak Ibu ya. Nanti tingkat kemiripannya 80% lagi. Ya, selanjutnya ini. Bu. Ya, ada yang mau ngomong tadi? Atau kita langsung? Tadi judul masalahnya adalah ketika Pak Guru tadi itu membahas tentang pengenalan tokoh muslim Indonesia di kelasnya. Nah, ketika dia mengajar, ditemukan identifikasi masalah. Ya, yang pertama, ditemukan guru menyampaikan materi yang terbatas dan sekedarnya saja, tidak meluas dan mendalam. Yang kedua, ditemukannya peserta didik yang mengantuk, mengobrol, bermain dengan temannya ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak mengenal tokoh-tokoh muslim di Indonesia. Sebetulnya nggak usah pakai kata ditemukan di depan ini juga nggak apa-apa, langsung aja. Misalnya peserta didik tidak mengenal tokoh-tokoh muslim di Indonesia. Kalau menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar kan ada subjek, ada predikat, ada objek ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita paham maksud Bapak ini apa. Nah, jadi ada 3 masalah yang terjadi ketika si guru mengenalkan tokoh muslim Indonesia. Lalu apa kira-kira penyebab masalahnya? Kalau identifikasi masalahnya ada 3, maka penyebabnya juga ada 3. Solusinya juga ada 3. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, penyebab masalah yang pertama, kenapa sih guru itu menyampaikan materi terbatas dan ala kadarnya? Nah, ternyata penyebab masalahnya gurunya itu nggak paham tentang materi yang dibahas karena terlalu luas. Ya, sementara literasi gurunya itu mungkin minimal gitu ya, hanya berpaku pada buku pegangan guru. Jadi gurunya nggak mau nambah bacaan gitu. Lalu yang kedua, penyebab masalah dari yang di atas tadi nih, jadi sesuai urutan ya. Yang kedua kan peserta didik ngantuk dan lain-lain. Nah, ternyata penyebab masalah kenapa si siswa itu ngantuk, ngobrol, main di kelas itu, karena gurunya itu monoton. Jadi gurunya cuma pakai metode ceramah. Sehingga ya si siswanya itu jadi ngantuk ini tadi. Ini sebabnya. Gitu. Gurunya kurang kreatif. Lalu yang ketiga, penyebab masalah dari yang di atas ini tadi ya, peserta didik tidak mengenal tokoh muslim Indonesia. Nah, ternyata penyebab masalahnya dari gurunya juga. Karena gurunya tadi kurang literasi, sehingga gurunya juga tidak atau kurang mengenalkan tokoh muslim dari Indonesia. Nah, gitu. Selama ini guru hanya terfokus dengan materi yang ada, padahal realitasnya banyak tokoh muslim yang berpengaruh. Nah, ini tokoh-tokoh yang ada di modul ya. Gitu. Lalu solusi, setelah tadi ada identifikasi masalah, ada penyebab masalahnya, lalu Anda menawarkan apa sebagai solusinya? Nah, ternyata solusinya ini dia mengambil yang sesuai dengan teori. Sesuai dengan teori itu diantaranya bisa ngambil dari buku, ya, buku referensi. Guru harus memahami semua materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Guru profesional adalah dan seterusnya. Nah, ini sesuai teorinya. Untuk menjawab tadi permasalahan yang pertama tadi. Ini kan ditemukan guru menyampaikan materi yang terbatas. Lalu solusi yang kedua. Solusi yang kedua atas masalah yang di atas tadi, peserta didik ngantuk, ngobrol, main gitu ya. Nah, solusi yang kedua, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif. Nah, ini silahkan pengalaman Bapak Ibu di kelas dituangkan di sini. Bapak Ibu ngapain gitu biar siswanya tertarik belajar.
Lalu yang ketiga, dalam pembelajaran ini solusinya, guru harus membiasakan mengenalkan kepada peserta didik tentang tokoh muslim di Indonesia dan seterusnya. Ini dari referensi juga, jadi berdasarkan teori. Nah, seandainya misalnya ini kan tergantung konteksnya ya Bapak Ibu. Tadi kan dia temanya tentang pengenalan tokoh muslim Indonesia. Nah, mungkin saja Bapak Ibu membahas tentang kepemimpinan. Misalnya kepemimpinan kekhalifahan Abbasiyah gitu. Boleh juga misalnya Bapak Ibu, ini kan tadi boleh pakai teori atau dalil. Nah, mungkin di dalam Al-Quran atau hadis ada dalil yang menyatakan bahwa kita harus memilih pemimpin yang seperti apa. Disampaikan, lebih bagus lagi ditulis ayatnya apa, Quran surat berapa gitu kan, atau dari hadis gitu, boleh. Atau misalnya dikaitkan juga dengan bahwa sebagai seorang umat atau warga masyarakat kita harus mentaati pemimpin dan lain sebagainya. Itu contoh aja. Nah, ini poinnya besar Bapak Ibu ya. Poinnya 35%. Jadi, Bapak Ibu segera move on dari nilai-nilai yang sudah dinilai. Yang tadi misalnya agak merasa kurang puas dengan penilaian cuma 70, 75. Segera move on, lupain yang sudah Bapak Ibu kerjakan, sekarang fokus mengerjakan apa yang Bapak Ibu belum kerjakan. Yang PBL itu kemungkinan baru bisa diakses besok ya, atau nanti Bapak Ibu coba aja, kalau sudah bisa diakses silakan, atau kalau mau dikerjakan sekarang boleh, nanti saya kasih template-nya di grup, mulai merancang-rancang gitu ya, supaya nanti pas waktunya untuk diupload Bapak Ibu tinggal upload gitu. Karena itu paling besar 35%. Sedangkan yang tadi saya contohkan aja yang kelas lain yang dapat 60 aja karena nilai PBL-nya bagus langsung terupgrade gitu. Jangan khawatir. Insya Allah saya sendiri selaku yang mendampingi Bapak Ibu tidak akan mempersulit Bapak Ibu. Tapi juga saya minta tolong jawabannya jangan terlalu singkat gitu. Nah, contoh jawaban singkat nih ya Bu, saya yang contoh tahun lalu aja deh, bukan tahun lalu, kelas sebelumnya, biar Bapak Ibu mengerti. Ya kita juga sebagai dosen juga kan harus objektif, profesional gitu ya. Saya akan kasih lihat kenapa misalnya saya ngasih nilainya itu sedikit. Yang kelas sebelumnya aja deh. Nah, ini saya share screen lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi saya memberi nilai apa? Kelihatan nggak ini? Ini jawaban analisa materi. Ya kan? Analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar kan tadi ada 3 kan instruksinya. Ya kan Bapak Ibu? Tetapi ini cuma 3 baris atau 4 baris lah, anggap 4 baris gitu. Nah, sementara kalau dari 3 instruksi, kalau nilainya 100 seperti saya sampaikan tadi, berarti kan satu jawaban itu adalah berapa? 33 kurang lebih ya poinnya. Kalau dia benar semua, 3 instruksi itu dikerjakan semua berarti 99. Itu kalau benar semua. Nah, sementara di poin nomor 1 aja itu kan disuruh menunjukkan 3 konsep gitu kan. 3 konsep. Sementara beliau hanya menjawab sedikit. Nah, ini dari ini aja belum menjawab satu pertanyaan gitu. Saya kasih nilai segini, ini tuh udah katrol banget gitu. Udah dikatrol gitu, udah dengan kerahiman gitu. Jadi maksud saya ya saya optimis ya Bapak Ibu kalau melihat background-nya ini rata-rata dari Jakarta, dari Garut gitu, dari lokasi-lokasi sekolah favorit yang biasanya gurunya juga guru-guru yang update dan berkualitas gitu. Insya Allah bisa, semua bisa. Yakin bisa Bapak Ibu ya.
Jangan, pokoknya Bapak Ibu nggak usah pusing soal penilaian, tugas Bapak Ibu hanya mengerjakan tugas gitu. Urusan nilai itu urusan saya. Insya Allah saya akan memberikan nilai yang terbaik buat Bapak Ibu gitu. Jadi jangan nanti kalau Bapak Ibu tidak move on, nanti bawaannya gimana ya, nggak konsen gitu untuk tugas selanjutnya. Pokoknya Bapak Ibu fokus pengerjaan tugas, insya Allah nilai aman gitu. Tapi syaratnya begitu diupload ya Bapak Ibu. Kalau cuma di dalam pikiran tidak diupload ya tidak bisa saya nilai gitu. Ada lagi? Kalau sudah cukup, mungkin kita tutup. Cukup ya Bapak Ibu, udah paham ya? Insya Allah ya Bu, insya Allah. Ya, Insya Allah Ibu paham. Alhamdulillah. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup biar Bapak Ibu fokus. Fokus dalam mengerjakan tugas. Kerjain kamu. Maaf Ibu, untuk tes formatifnya tadi saya sudah refresh, masih tetap belum bisa dikerjakan Ibu. Oke, saya lihat mungkin tanggalnya. Saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Tanggalnya kadang-kadang mungkin tes formatif berapa Pak? Tes formatif 3 dan 4 Ibu. Sekarang kita tanggalnya nanti kalau udah Bapak cek lagi ya, tes formatif 3 sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 27 ya, 27. Tanggal selesai kita 29 ya. Iya Bu, betul 29. Yang tes formatif 3 udah kebuka, Bu. Nah, ya baru saya buka. Sekarang tes formatif 4. Tanggalnya sampai tanggal 29. Coba yang 4 udah bisa dibuka kayaknya tuh Bu. Udah saya perpanjang waktunya. Waktunya sampai jam berapa ya, Bu? Untuk tes formatif. Tes formatif karena sudah saya buka, terserah Ibu mau bukanya kapan, mau mengerjakannya kapan, tapi begitu Bapak Ibu buka itu langsung berjalan waktunya. Gitu. Sebaiknya mengerjakan tes formatif setelah Bapak Ibu mengerjakan resume. Karena kan dengan mengerjakan resume Bapak Ibu kan membaca modulnya. Gitu. Jadi masih nyambung gitu apa yang ditulis di modul dengan apa yang dites, insya Allah masih berkaitan gitu. Jadi jangan dibalik, nanti Bapak Ibu jawab tes formatif dulu baru bikin resume, pas ngerjain resume, oh ini nih jawabannya ini gitu kan, nanti nyesel. Nilainya jadi hancur ya, Bu. Ya, jadi modul dulu, resume modul baru tes gitu. Ya. Nah, sampai kapannya saya minta hari Senin juhur ya, maksimal juhur semua penugasan itu udah selesai. Insya Allah. Baik. Ya. Jadi kalau sudah, kenapa Ibu Evi? Zuhur sekarang. Kan sampai hari Senin Ibu, kalau hari ini Ibu bisa menyelesaikan silahkan gitu. Kirain Gitu. zuhur sekarang. Kita kan sampai hari Senin ya, hari Minggu kalau waktunya luang, silahkan. Jadi hari Senin udah tinggal nunggu nilainya gitu. Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soal, dijernihkan pikirannya, diberi keluasan hati, jangan ngedumel Bapak Ibu yang ikhlas. Yang baik, amin. Iya, kalau hatinya ikhlas, pikirannya terang. Gitu. Insya Allah semuanya bernilai ibadah. Pada prinsipnya kami tidak akan menyulitkan. Insya Allah semuanya lulus sepanjang penugasannya dikerjakan sesuai dengan instruksi. Ya. Contoh tadi Bu Sri Madewi, saya tetap menunggu ya Ibu Sri yang dianalisa tadi. Silakan ditarik biar saya nilai.
gitu. Ya, baik Bu. Makasih Bu atas kelonggaran waktunya. Ya, jadi kalau sesuai instruksi, insya Allah nilainya akan baik gitu ya. Tapi kalau Amin. tidak sesuai instruksi ya belum bisa dinilai. Demikian saja pembahasan kita ya, membahas Bu, tentang boleh penugasan. di-share nggak contoh? Apa Ibu? Tadi udah kita bahas, nanti saya Boleh kasih di-share nggak template. contoh PBL yang baik dan Tadi sudah dibahas Ibu. contoh analisis yang baik? Tadi udah. Tadi udah Oh, dibahas di-share di Ibu. grup. Udah belum? Jangan, Pengennya jangan Ibu. di-share gitunya, Bu. Share. Nggak boleh. Kalau dibahas. Oh, nggak Soalnya boleh. itu punya Nggak apa-apa. orang, punya mahasiswa lain gitu. Nanti saya nggak enak gitu. Yang jelas kan kita udah tahu kisi-kisinya seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau diklik ulang, nanti akan saya kasih linknya, link pembahasannya. Tapi kalau untuk dokumennya jangan, nggak enak gitu ya. Karena itu penugasan orang. Itu saja. Paling saya kirim template untuk PBL. Jadi kalau Bapak Ibu longgar, silahkan mulai dicicil dari sekarang gitu. Nanti pas waktu dibuka hari Senin tinggal upload. Baik. Terima kasih, sukses selalu, tetap semangat. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lulus semuanya. Kita Amin. tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.